Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا فتاح يا عليم. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya sangat bersyukur kepada Allah, di mana atas izin dan ridhonya melalui Pak Prof Yanto bisa dipersilaturahmikan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah alhamdulillah kebuka dunia saya. Oh, ternyata jagat Allah itu luas juga ya. Ini baru jangkau ke sini itu baru kali ini awal marah. Loh kok luas, kok rame, kok syiar. Masuk masjidnya kok gede, mewah. Maka Bapak Ibu sekalian jangan sampai disia-siakan. Kita bangun masjid seperti ini susah payah apa enggak? Susah payah ya. Iuran semen, sesak, 2 sak, 3 sak, begitu. Maka ketika sudah jadi semegah ini jangan sampai disia-siakan, harus betul-betul makmur sepanjang masanya. Begitu ada kesempatan diizinkan, dibolehin, maka syiar lagi. Syiar lagi. Hadirin yang mulia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema yang saya hadirkan pagi hari ini kalau dibunyikan al-muhafadzatu 'alas sihhati. Muhafadzah itu menjaga. Artinya menjaga ya memelihara dan merawat dengan baik. Maka Bapak Ibu sekalian ini mohon maaf ya harus Arab juga biar di tengah-tengah dapat pesan materinya, Bapak Ibu bisa kosakatanya tambah. Maka telaten aja, nggak usah minder. Telateni, maknai pelan-pelan. Ya. Nah, pada bawa pulpen ya. Telateni aja. Dalam putaran kesekiannya, insya Allah, kalau ngademin ayat Quran itu agak connect. Karena lafal-lafalnya sudah terbiasa. Ya. Maka dibiasakan kalau ngaji, apalagi tadi itu ayat yang dibaca juga bagus. Yarfa, Allah angkat derajat. Dulu kamu masih hina, masih rendah, Allah angkat. Kalau kepengen diangkat, maka imanmu pertebal. Semangat belajarmu harus dikencengin, ya gitu. Nah, itu pulpen. Muhafadzah. Apa yang harus dijaga? As-sihhati, sehat. Jadi kalau memang dirimu dianugerahi sehat, rawat dengan betul. Dipelihara dengan baik. Karena namanya sehat itu mahal. Coba Bapak Ibu sekalian bayangin, apa kira-kira benda di dunia ini yang cukup mahal yang dimiliki Bapak Ibu sekalian? Rumah misalnya, alhamdulillah dianugerahi rumah yang bagus apa biasa? Yang bagus pasti dirawat. Kendaraan misalnya baru, bagus, seri terbaru. Itu ngerawatnya luar biasa. Baret sedikit, gimana? Seandainya ada mobil baru beli, bagus, kinclong,
baret sedikit, itu nyentuh, ngelukai hati ya. Kebayang apa enggak? Bayang. Maka mestinya sehatmu juga begitu. Jangan sampai kau beret-beretin, kau kotori. Maka ini kita pelan-pelan. Dalam muqaddimah saya sebutkan pengantarnya. As-sihhatu ni'matun. Sehat itu nikmat. Benar enggak ini? Betul-betul disadari dan dirasa kalau sehat itu enak? Betul ya? Tidak mengada-ngada, tapi betul-betul dirasa bahwa kalau sehat itu enaknya luar biasa, nikmat. Saya alhamdulillah belum salam aja sudah disuguhin air. Ya kelihatannya air biasa, ya mana? Wong putih, air putih. Enggak wedang jahe, enggak susu, kan begitu ya. Tapi berhubung sehat, seger. Wong belum saya minum aja baru ngelihat ini sudah menikmati. Wah. Sudah menikmati gimana? Baru masuk jauh-jauh kepanasan, terus alhamdulillah kena kipas, terus ada yang nyamperin. Belum sempat saya teguk sudah ngelihat, itu udah nikmat. Mata sudah menikmati. Kenapa? Karena ini sehat. Kalau seandainya nggak sehat, riap-riap begitu, belum neguk aja sudah repot, ya benar. Tangan juga sehat, nikmat ini. Gara-gara ini, wah kalau ininya sakit, misalnya kayak play begini, mohon maaf misalnya, nggak sekedar disuguhin air putih, jahe, hangat, masih ini, tapi tangannya ini. Itu aja nikmatnya terkurangi berapa itu. Karena nanti repot juga. Ini sehat. Terus kemudian diambil. Bismillahirrahmanirrahim, teteguk. Iya, ini juga sehat. Sariawan juga enggak. Metabolismenya juga sehat. Habis minum, habis dirasain lewat sini juga seger. Terus ke toilet. Buang, seger semuanya. Maka harus disadari bahwa sehat itu nikmat. Sehingga harus disadari jangan sampai gara-gara duit kurang ngeluh, padahal dia sehat. Harus ngaca. Sehat itu mahalnya luar biasa. Lah kita alhamdulillah dikasih sehat tidak hanya menit ini, semenjak tadi malam. Kondisinya sehat apa enggak? Ibu-ibu pada sakit apa sehat? Mulutnya, lesannya sehat apa sakit ini? Sehat. Sehat itu ya waras, ya bisa bicara. Nikmat luar biasa. Sehingga bangun-bangun tidur itu karena mata sehat, nyari-nyari sandal itu enak juga. Itu namanya sehat. Sehingga terus mudah, kemudian nanti dipakai, terus kemudian nanti jalan ini sehat. Tidak usah dibopong, tidak usah ini sehat ini. Jadi kalau menjelaskan tentang sehat itu, wah merembetnya luar biasa. Sampai seujung-ujung ini. Satu bagian tubuh kita aja itu ngalami sakit, itu sudah terkurangi banyak itu kenikmatan berikutnya. Alhamdulillah kita ngaji juga sudah dibagi-bagi snacknya ya. Snack enak banyak. Tapi kalau seandainya lesan kita ini giginya sakit, cuma gigi. Yang lain-lain udah sehat ini, sehat cuma giginya sakit. Yang sakit kira-kira berapa? Berapa biji? Satu gigi satu aja sakit itu udah. Iya Pak, ngerasain apa enggak? Pernah? Seumur-umur pernah ngalami sakit apa enggak? Cekot begitu, pernah ya?
Alhamdulillahnya sudah berhari-hari enggak pernah sakit, mencekot-cekot juga enggak. Maka dari situ harus merasa ya Allah alhamdulillah begitu. Batinnya harus dibawa, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Ini bapak-bapak perdalam lagi, lanjutlah lagi yang membuktikan bahwa sehat itu adalah nikmat. Walhamdulillah alhalu bi khairin. Ditimpali lagi nih. Dan alhamdulillahnya gitu. Keadaannya kesini semakin membaik. Ini juga nikmat loh Bapak Ibu sekalian. Saya lewat tadi tuh alhamdulillah anak-anak udah pada riang, pada gembira, pada ini. Kira-kira masih kebayang enggak itu? 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Seramai itu atau sepi? Sepi, ya Allah, mencekam. Kalau agak mengenang, tidak usah bertahun-tahun kemarin. Alhamdulillah hingar-bingar sudah biar begitu. Nikmat juga itu. Di benak masih terngiang. Betapa gelisahnya, khawatir, takut, mencekam 3 bulan, 4 bulan yang lalu dan sebelumnya. Seakan-akan di telinga itu masih terngiang. Suara apa itu? Tiut-tiut, apa itu? Sirine ambulan. Di sini ada mana itu ambulan? Wah kalau dekat jalan seliwar, tiut, ya Allah. Di sini tuh kayaknya dek begitu. Apalagi dekat pemakaman juga. Aduh ya Allah. Baru jeda berapa lagi lewat tiut. Apalagi saya itu tinggal di atasnya tol sedikit ini, tol Jor Jati AC, saya itu agak sininya. Yang jalan biasa juga tiut. Jalan tol juga begitu. Maka di sini rasanya Allah mencekam begitu. Terus lagi keadaannya membaik, tidak hanya sirine aja. Masjid seperti ini yang tadinya hingar-bingar, alhamdulillah dari berbagai penjuru ketika adzan dikumandangkan pada berdatangan, melihat saudara-saudara kita, wajah-wajahnya alhamdulillah. Tapi pada waktu itu masjid-masjid yang biasanya itu lantunan adzan Allahu Akbar, kan begitu ya. Tapi yang dilantunkan malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanda apa? Kok salam begitu itu tanda apa itu? Ya Allah saya terus iya kadang ya Allah apa udah siap-siap ya Allah gitu siap-siap. Karena walaupun itu nyapa kedamaian dan sebagainya, tapi intonasinya itu kan agak beda ya. Kalau salam kematian itu kan beda itu intonasinya. Baru aja jawab salamnya sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Biasanya hayya ala sholah ya ini kok innalillah. Itu rasanya ya Allah begitu. Maksud saya bahwa keadaan sekarang ini nikmatnya bandingan dengan sebelumnya. Biar ini rasa syukurnya itu muncul begitu. Apalagi kalau saya kan memang masjid itu apa ya? Sana juga masjid, sebelahnya juga masjid. Habis masjid ini ngumuman begitu, nanti gantian yang sononya. Assalamualaikum. Ketika saya dengar kepada salah satu DKM masjid, malah DKM ya Allah. Berarti yang ngurus masjid nanti itu siapa lagi? Tapi bukan, alhamdulillah DKM kita masih muda, seger, waras, lahir. Kadang yang saya dengar imam masjid raya atau masjid yang lain. Jadi kok malah imam masjidnya yang duluan ya Allah, nanti yang imamin saya lagi siapa begitu. Yang adzan lagi nanti siapa?
Itu kondisi-kondisi yang sudah kita lewat, alhamdulillah. Bahkan masjid yang saya imami, alhamdulillah diamanai menjadi imam rawatib dari 2010 saya itu. Tapi di seberang di perumahan, kalau saya kan di kampungnya. Itu malah yang dikumandangkan tidak hayya 'alas shalah. Azannya geser. Setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus nanti tidak hayya 'alas shalah tapi shallu fi buyutikum. Gitu. Karena dulu pernah sahabat Ibnu Abbas mengumandangkan azan itu, semuanya pada komplain, negur, apa-apaan itu malah disuruh sholat di rumah kan begitu. Shallu, silahkan, mohon maaf karena kondisinya mencekam begini, kondisinya mengkhawatirkan. Silahkan saudaraku kaum muslimin, shallu, sholatlah karena sudah masuk waktu zuhur. Tapi mohon maaf sholat kalian fi buyutikum. Tapi mohon maaf ya kali ini sholatnya di rumahnya sendiri dulu. Bagi orang mukmin tidak sholat di masjid itu rasanya itu kehilangan gimana gitu. Tapi bagi orang yang enggak mukmin malah kebenaran ya mana. Misalnya, wah sholatnya libur, semoga pandemi terus, biar enggak biar sholatnya bisa di rumah, nah, kan begitu. Tapi kalau orang mukmin kangen, itulah yang akan mendapatkan naungan di hari yang sudah tidak ada naungan lagi, ada 7 golongan. Siapa mereka? Orang yang hatinya selalu terpaut. Paut itu yo lengket aja. Dipisah sebentar, aku pengen cepet balik namanya lengket. Kepikiran masjidnya aja. Bahkan ada beberapa masjid agar dalam rangka untuk menyelamatkan 5 waktu ini, termasuk sholat jamaahnya, karena dalam hukum fikih juga disebutkan ada yang mengatakan fardu kifayah, namanya sholat jamaah itu. Maka ada yang ngalahin, bapak-bapak karena kondisinya mencekam begitu, ya monggo sholat di rumah. Saya dengan marbotnya tak jaga masjid, saya wakili semuanya. Begitu sampai segitunya. Itu kondisi 3 bulan, 4 bulan sebelumnya. Bahkan sampai masjid juga disegel juga, gembok. Tidak hanya sekedar ditutup, masjid saya itu malah digembok. Ya memang tidak. Sampai begitunya. Nah sekarang alhamdulillah al-halu keadaan bi khairin. Baik, alhamdulillah kondisinya. Jangankan sirene, jangankan innalillahi tadi ya. Batuk aja sejak tadi juga enggak dengarnya mana. Kalau kemarin mungkin ya batuk sampai begitu juga mencekam. Maka alhamdulillah al-halu bi khairin. Terus yang buka WA juga begitu, apalagi yang aktif di WA group. Isinya apa itu? Dulu itu. Iya, Bapak, Ibu juga punya HP juga? Ikut WA-an juga apa enggak? Itu juga begitu. Apakah grup keluarga, grup majelis taklim, grup RT, itu dikit-dikit juga begitu, ganti-ganti. Berita duka isinya. Ataupun kalau tidak berita duka, berita mohon doanya Pak Fulan sedang dirawat di IGD. Kalau dirawat USG gitu ya nak, wah alhamdulillah ada generasi baru kayak USG. Nah, ini ruang gawat darurat. Bahkan ada yang mendonorkan darah golongan ini lagi mencari, wah lebih panik lagi. Maka ini harus disadari, harus Bapak Ibu sekalian menyadari
merasakan betul, alhamdulillah ya Allah, Engkau hadirkan kondisi dan situasi yang baik. Maka dengan demikian, kalau dirimu dianugerahi kondisinya baik, terus kemudian fisikmu juga sehat, walafiat begitu, maka rawat dengan betul, jaga sebaik-baiknya, jangan sampai kesehatanmu terancam. Maka yang ngancam-ngancam kesehatan itu sekiranya harus dihindari, dijauhkan. Bagaimana caranya? Awalan, yang pertama, zahiran, secara lahiriah. Kita berusaha, kita ikhtiar secara lahiriah, cara menjaga sehat yang sudah dianugerahi Allah. Apa aja itu usahanya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Lah ketika ditegur Allah seperti itu, maka kita terus langsung jawab, dirimu termasuk manusia atau bukan? Karena ini ya ayyuhan nas, lu termasuk saya ya Allah, kan begitu. Pada nyajar ya bahwa dirinya manusia ya. Manusia atau bukan Bapak Ibu sekalian? Iya. Kalau memang dirimu masih manusia, kulu, silahkan pada makan. Mimma fil ardi, mimma dari apa-apa, terserah. Fil ardi, yang ada di muka bumi ini. Tapi yang kalian makan adalah halalan, yang halal-halal, biar sehat. Enggak usah yang aneh-aneh. Sebab kalau kamu sembrono makan yang aneh-aneh, takutnya Allah nanti akan hadirkan penyakit yang aneh-aneh juga. Nah, saya teringat entah nanti itu sababiah, asbab-asbabnya Corona 19 dan sampai berentet apanya itu, variannya. Dulu di Wuhan atau mana itu katanya suka makan binatang ekstrim, kan begitu ya dulu itu. Masih pada ingat ya? Wong ayam banyak, telur juga murah sekarang, malah telur berapa sekilo? 19.000. Saya malah kalau ke pasar itu 17.000. Ya bagus-bagus, tidak busuk. Yang yang halal banyak, yang menyehatkan banyak, ya murah. Kok malah nyari sop kelelawar? Dulu kan begitu ya, sop kelelawar ya. Masih ingat ya dulu itu? Kelelawar, terus kalau jengking, terus apa itu? Ular ini, kobra, macam-macam dulu itu. Sehingga terus di TV-TV itu di beberapa tempat di Indonesia yang pasar yang suka jualan, ada anjing, ada babi, ada aneh-aneh, lewat. Bahkan kalau bisa ya tikus juga, curut juga. Lah bagi mereka lo curut dimasak, bukannya baunya ini, ya diolah sehingga menjadi bagus ya, kalau mereka. Maka terus melalui ayat itu, dirimu itu manusia atau serigala sih? Wah, kelelawar-kelelawar kamu membat juga, kan begitu terjadinya. Kalau memang dirimu manusia, mestinya yang kamu makan itu yang halal, begitu. Toh Allah menyediakan yang halal itu masih kurang atau sudah cukup itu? Di dunia ini makanan yang halal sangat terbatas atau banyak? Banyak.
Ibu-ibu kalau jalan-jalan soal pisang aja itu udah jenisnya berapa? Ada pisang hijau, ada pisang raja, ada pisang, kan banyak itu. Yang masih mentah ya ada, yang setengah mateng ada, yang sudah mateng ada. Mau direbus juga bisa, digoreng juga bisa. Bahkan tanpa direbus, tanpa langsung ya ada, ya sehat. Begitu. Itu baru pisang, belum nanti itu merembet berikutnya, mangga ya. Jadi enggak kurang-kurang Allah sediakan makan dan minuman di dunia ini yang halal. Minuman juga begitu, enggak ada yang kekurangan air, alhamdulillah. Walaupun dikeruk tiap hari, enggak habis-habis itu sumber-sumber air itu. Enggak tahu kalau di sini itu mata airnya di bawah itu. Tapi secara umum di semua perumahan komplek itu kalau seandainya ngebur, tiap rumah ngebur, kan komplek-komplek kan begitu. Padahal rumah-rumah sekarang itu hampir ya, rumah-rumah sekarang itu kan tipe kecil, 60 meter sudah jadi rumah. Tiap 60 meter ngebur, tiap harinya itu nyedot airnya Allah berapa liter itu. Ini pernah nyedot air apa enggak? Kalau dulu ya nimba, kalau sekarang cetet udah, bahkan otomatis malah. Jadi tiap harinya satu rumah itu nyedot entah berapa liter. Lah itu disedot, padahal satu rumah entah berapa ribu itu. Tapi dikeruk ya masih ada aja, tidak sehari dua hari, berhari-hari bertahun-tahun. Itu yang air itu, belum nanti yang kemasan, banyak sekali. Minuman yang disediakan Allah begitu banyaknya. Bahkan kalau mau lanjut mestinya kopi ada, susu ada, jahe ada, sirup ada, kan begitu ya. Cuma kalau pas ngaji yang ada cuma air putih, kan begitu. Tapi kalau kita udah keluar itu kok nyari yang memabukkan. Kan kebangetan itu manusia itu. Minuman yang sehat, murah, seger. Kok malah nyari yang segini itu katanya ada yang 1,5 juta. Setelah minum malah teler, malah edan. Loh orang waras kok malah seneng gila. Itu orangnya waras apa gila itu? Loh minuman segitu kok dibeli 1,5 juta. Yo kok mau? Bahkan ada yang beli nggak jadi diminum, cuma diocok-ocok gini aja. Setelah diocok-ocok dibuka, jos, itu aja untuk pesta. Kan sayang itu. Padahal kalau seandainya dia waras 1,5 juta diinfakkan di rumah Allah, plak begitu, itu malah yang kekal. Ketika dia nanti meninggal malah dia nyusul nanti itu. Yang masih pada percaya akhirat. Apa yang kita korbankan di jalan Allah akan ngikut, bahkan menjadi penolong, syafaat. Maka hadirin yang mulia, halalan yang halal, baik itu halal wujudnya maupun cara mendapatkannya. Karena bisa jadi wujudnya halal tapi cara mendapatkannya haram ada. Apa? Ya banyak kalau dicontohkan. Beras itu halal apa najis? Suci apa najis? Suci. Halal apa haram? Halal. Tapi kalau mendapatkannya dari nggarong bansos ya istilahnya ya. Mestinya itu jatahnya saudara-saudaranya yang lagi membutuhkan, yang lagi kekurangan, malah dia oyok. Kalau ngoyoknya 1 kilo 2 kilo enggak masalah, lah ini bertonton dioyok. Lo kok masuk tenggorokan? Maka ditegur ayat ini, lo kamu itu manusia atau buta dulu itu buta hijau ya. Padahal di rumahmu ya numpuk beras. Tapi beras-beras saudaramu kok kamu rebut, kamu ngoyok itu loh.
Padahal saudaramu pada tangisan. Nanti pas ada bencana juga begitu. Ada donatur banyak yang sedianya harus tersalurkan, malah kamu berhentikan. Minta jatahnya enggak kira-kira. Bahkan kadang ada yang tega, enggak hanya beras saja. Loh aspal kok kamu makan nih loh, kan gitu ya. Ada apa enggak? Manusia di dunia ini aspal dimakan ada apa enggak? Ada, semen dimakan. Loh itu semen masjid kok kamu makan? Jangan. Makanya hadirin yang mulia, karena kita masih nyadar akan ada akhirat. Dirimu tidak hidup di dunia terus. Di duniamu bakal berakhir. Pikiran itu, sadari. Maka ini halalan, yang halal. Lah apa yang halal agar sehat? Ya tadi itu, minum air putih yang banyak, minum jamu. Dalam kondisi seperti ini jamu harus jamu itu manis atau pahit? Pada pernah minum jamu apa enggak, Bapak Ibu? Gimana? Pahit apa manis? Tapi karena disuruh menjaga sehat, sepahit apapun yo tak minum, wong halal aja kok. Kok mau? Iya, karena saya pengen sehat. Allah anugerahkan sehat, maka saya syukuri ini. Pagi-pagi minum air putih, madu, wah gini semuanya itu. Madu yang cair atau madu yang asli? Bapak-bapak kalau senangnya madu juga. Habatus sauda. Jangan sampai bangun tidur minum aja sudah belum, sudah ngelinting. Ngelinting tahu ya? Nah, semoga atas panggilan ngaji seperti ini, panggilan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kok yang tadinya itu seneng ngelinting aja, kalau dulu ngelinting ya, kalau sekarang udah tinggal ngunus terus gini aja. Semoga agak dikurangi, begitu. Karena menurut penelitiannya katanya yang ahli-ahli kesehatan itu mengancam paru-paru atau jantung itu? Paru-paru atau dua-duanya? Bahkan duit juga, mengancam duit juga, ya mana? Karena paling tidak satu batangnya berapa itu? 1.000 ada, 1.000. Udut rokok itu satu batang berapa? Atau ibu-ibu enggak jualan rokok ya? Nah, ibu-ibu kalau disuruh suaminya beliin rokok, kata Pak Ustadz kemarin enggak boleh, madu aja ya. Habatus sauda aja ya. Ini kopi-kopi apa? Nah, gitu. Nah, ibu-ibu begitu. Agak ya dirayu gimana ya, sepinter-pinternya. Bapak usianya udah sepuh, nanti kalau sakit yang repot juga ibu juga harus gitu. Nanti kalau dadanya sesak itu yang repot itu serumah. Padahal kita udah doain semoga awet panjang umur, sehat walafiat. Udah ya, walaupun kayak udah sudah nyandu kayak apa, udah agak berhentiin. Kalau nggak bisa berhenti, kurangin. Ini halalan. Termasuk thayyiban juga begitu. Sudah halal tapi kalau tidak thayyib, ya hindari dulu. Ya, tadi itu contohnya tadi. Kalau seandainya hukumnya makruh misalnya, berhubung itu tidak thayyib ya, thayyib untuk pernafasan, thayyib untuk paru-paru, maka juga harus dihindari. Bahkan kabarnya Bapak Ibu sekalian, kayak daging kambing aja kan bagi orang tertentu tidak thayyib, ya benar? Orang yang lagi kolesterolnya tinggi, terus nanti gulai kepala kambing itu enak itu, kepala kambing itu. Tapi berhubung lagi kolesterolnya tinggi, apa boleh buat? Ini tidak bukan berarti ini haram, tapi berhubung tidak thayyib untukku, maka untuk sementara saya tidak makan dulu. Ya, begitu. Terus sirup yang manis-manis karena
Bapak Ibu ada gula misalnya, hindari dulu. Yang lain-lain juga sama. Kacang-kacangan bagi yang asam urat gitu ya. Duduk sedikit aja udah semutan misalnya. Cuma kadang manusia itu semutennya tidak karena asam urat, karena ngaji. Kalau ngaji itu dia duduk sedikit itu udah ya benar. Kita manusia itu kalau diajak kebaikan ngaji ada udah ngulat. Tapi kalau nonton bola sekian menit masih anteng aja, masih nyimak begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti teruskan lagi, terjemahkan sendiri yang pasti. Apalagi ibu-ibu yang selama ini menyediakan makan dan minum untuk keluarganya, maka harus dipertimbangkan betul. Ya, sebisa mungkin yang halalan thayyiban. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dalam potongan ayat kompletnya. Sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai. Maksudnya mencintai itu ya ridho, tidak murka. Siapa saja yang dicintai oleh Allah, at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Dalam batinnya ada yang kotor, ada yang najis, dia berusaha untuk bersihkan melalui taubat. Ada yang hatinya bawaannya itu dengki aja. Maka kalau memang dirimu ingin diridhoi Allah, dengkimu bersihkan. Ada orang yang hatinya itu pelit, terus apa lagi? Sombong. Penyakit-penyakit hati itu apa aja? Ria, pamer, itu semuanya. Walaupun setiap manusia pasti potensi itu semuanya ada. Cuma dikasih peringatan kalau ingin diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka sifat-sifat yang kotor tadi itu bersihkan. Agar enggak pelit maka dilatih. Setiap berangkat Jumat atau setiap ngaji itu sangu. Karena masih berlatih ya sangunya 2.000, 5.000 begitu enggak apa-apa. Yang penting setiap kesempatan itu bisa infak. Karena namanya infak itu memang harus dilatih. Sebab kalau tidak dilatih beratnya luar biasa itu. Ngelepas duit itu berat. Ngerasain apa enggak bapak-bapak sekalian? Ngerasain ya? Jumatan ada dompet. Isinya apa aja? Misalnya di dompet itu isinya apa aja? Merah ada apa enggak? Ya kadang-kadang ya. Merah ada, biru ada, hijau ada, kuning ada. Oh ya orang ada. Nah nanti alhamdulillah terus ada kotak amal diedarkan. Kira-kira yang dicomot ini yang mana ini? Yang mana? Iya. Kalau seandainya nyomot yang merah itu kira-kira berat apa itu? Padahal kalau ditimbang entah cuma berapa gram itu, tapi ini bahkan ketika sudah nongol begini muncul begini. Jadi apa enggak ya, jadi blek lagi terus sisihnya bisa. Biasa itu namanya. Maka ya dimaklumi karena memang ya ayatnya ada. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Memang cinta terhadap dunia. Mau ustadz enggak ustadz kalau sudah disodorin dunia itu ya karena bagaimanapun ustadz itu tidak malaikat, dia manusia juga. Maka setiap kita latih diri. Jadi kayak DKM, kayak Jumatan kok ngedarkan kotak amal itu bukan berarti mereka butuh sumbangan aja. Tapi sebetulnya di balik itu adalah
ngelatih, mendidik gitu. Agar jamaahnya itu terbiasa untuk berkorban. Termasuk dalam rangka untuk membersihkan hati kotor yang berupa pelit. Jadi sombong juga begitu. Lah setiap kita potensi sombongnya ada. Belum temu momennya aja. Kalau momennya dapat pasti sombongnya nanti muncul. Apalagi ada yang pangkatnya ada, duit ada, wah sombongnya minta ampun. Dulu sebelum punya pangkat, wah ndungkruk pada ustadznya, ustadz mohon doanya ya semoga naik pangkat, kan begitu. Ngerengek pada ustadz minta didoakan biar naik. Tapi begitu jabatannya naik malah ngincer ustadznya, itu juga ada. Ngincer saudaranya yang rajin ke masjid ada. Na'udzubillah. Maka kalau memang dirimu siapapun dirimu, kalau ingin diridhai Allah dan dicintai, maka tawabin ya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ini mohon maaf sampai jam berapa ya kok saya agak boros di sini? Sampai jam berapa kalau di biasanya? Jam 12. Oh 15 menit ya. Kalau 15 menit saya udah penjelasan saya di awal-awal agak saya singkat aja. Jadi yang pasti ajakan yang kedua ini bersih, yang bersih. Terutama wa yuhibbul mutatahhirin, yang bersih. Sebab yang kotor-kotor itu cenderung ngundang penyakit. Maka kayak prokes itu sebetulnya berangkatnya dari ayat-ayat seperti ini. Cuma kadang manusia termasuk umat Islam kalau dihimbau Quran, dihimbau sunnah kurang nanggapi. Tapi kalau dihimbau WHO, wah baru gembruduk. Cuci tangan, wah cuci tangannya luar biasa. Padahal selama ini kalau dianjurkan Nabi, kalau kamu mau wudu maka cuci tangan sela-selani itu. Camik. Tapi ketika suruh nyela-nyelani itu bahasa Indonesianya apa ya? Sela-selani pokoknya yang mepet-mepet dipastikan. Termasuk kuku. Masa orang rajin ke masjid, jamaahnya juga hampir tidak pernah putus, tapi kukunya panjang-panjang, hitam lagi. Loh istrinya loh kok enggak ngingetin, ya begitu. Wah ya berarti klub ini suami istri kompak ini, ya mana? Kompak kampanye? Joroknya ini. Loh suaminya bajunya ngelundung-ngelundung gitu, loh kok biasa aja istrinya. Bau, kumuh dan sebagainya. Loh ini. Makanya ibu-ibu juga harus perhatian terhadap suaminya, bajunya kira-kira rapi, bersih apa enggak, bau apa enggak, wangi apa enggak. Karena setiap kita berangkat ke masjid, sama-sama datang ke masjidnya, nanti hisab dan hitungannya di akhirat akan beda. Gara-gara termasuk penampilan itu. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi kalau berangkat ke masjid itu penampilannya harus bersih, wangi. Maka di sholat Jumat itu termasuk rangkaian kesempurnaan. Apalagi kita itu ada hari Jumat yang mana digunakan untuk mengontrol kebersihan. Suruh mandi, suruh apa yang disebut dengan sunanul fitrah. Sunanul fitrah ya kuku, rambut, acak-acakan apa rapi. Mohon maaf juga, apa ini? Saya nyentuh di sini apa ini? Ketek juga, bawah juga, kuku kaki juga begitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan kesini lanjutkan. Wasyamsi waduhaha. Apa ini artinya? Demi matahari dan sinar duhanya, Allah bersumpah demi untuk meyakinkan hamba-hambanya bahwa di balik sumpah itu pasti mengandung banyak mukjizat, banyak gunanya.
Maka sebisa mungkin di pagi-pagi kita berjemur. Ngapain kamu berjemur? Karena ingin menjaga kesehatan yang dianugerahkan Allah. Maka kalau itu tekadnya, hitungannya pahala itu. Pahala. Apalagi kok jalan, gerak-gerakkan apa dan bantu istrinya jemur pakaian, wah itu malah tambah lagi. Pernah dibantu suaminya jemur baju itu, pernah ibu-ibu? Pada punya suami apa enggak ini? Suaminya masih? Masih. Bantu-bantu jemur baju apa enggak? Enggak pernah Pak Ustadz. Mana suaminya, yang mana? Biar dikonfrontir. Jadi bapak-bapak juga harus begitu, jangan ngendem di kamar aja, di rumah aja. Biar udara itu juga sehat, badan juga itu dapat keringat, dapat ini. Jadi sejatinya bertolak dari ayat-ayat sebenarnya sudah dimodali kita. Tinggal nanti penerjemahannya lebih lanjut. Ada yang jogging, ada yang lari, ada yang sepeda, ada yang bal-balan, monggo aja. Senam termasuk. Tapi harus dikira-kira senamnya juga harus yang syar'i, jangan senam yang joget-joget terus nanti imamnya itu. Karena biasanya di beberapa tempat imam senam kan begitu ya. Jangan. Syukur kalau DKM itu ada inisiatif tidak hanya menyelenggarakan sholat berjamaah aja, tidak hanya menyelenggarakan nyembelihan korban aja, tapi juga olahraga jamaah. Jadi sepekan sekali itu jamaahnya diajak jalan gitu, sehat. Jadi teruskan Bapak Ibu sekalian secara lahiriah, secara batiniah. Nah ini karena kita orang mukmin, tunjukkan bedanya cara memelihara sehatnya orang mukmin dengan yang tidak mukmin. Kalau orang mukmin tidak hanya fitnessnya aja, tapi juga doa-doa perlindungan. Misalnya doa perlindungan itu apa aja? Yang pertama, mestinya saya nomor ini biar tidak rancu. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dibacanya salasa marratin 3 kali, lam tusibhu faj'atu bala'in, maka tidak akan menimpa kepadanya datangnya bala apapun. Bapak Ibu sekalian, barangkali kita menyadari kalau corona sudah agak menghilang, sudah diangkat, semoga diangkat Allah Ta'ala, karena sudah agak zero, sudah hijau, zona hijau, zona yang dulu merah hitam, udah enggak ada ceritanya, alhamdulillah udah hijau. Tapi berita selanjutnya Corona 19 sudah diangkat oleh Allah. Tapi berita berikutnya terus ada varian baru katanya. Apa varian dari Corona 19 itu? Ada Delta, ada apa lagi? Iya, itu sekawan-kawannya itu. Bahkan saya pernah lihat berita itu ada yang namanya B17. Iya. Karena saya ingat-ingat kok kayak plat mobil aja kok B itu. Tapi ada itu B7. Nah, modelnya apa, kayaknya penularannya lebih macam-macam, namanya orang kesehatan, orang medis itu begitu. Belum itu selesai terus malah ada MU. Bacanya MU apa MU itu? Ada varian.
Itu baru corona. Lah belum nanti namanya makhluk Allah itu kan banyak semebar ya. Itu yang bisa dilihat orang. Yang tidak kelihatan mungkin kececer banyak. Lah ini untuk wanti-wanti itu selain tadi itu cuci tangan macam-macam yang ada termasuk ini dan sebagainya tadi itu, maka kita tetap namanya kita nggak kuasa. Wong beritanya dokter sudah jaga, ya tembus juga kok. Jadi maksud saya bahwa siapapun dirimu mau dokter spesialis mau tidak dokter, tetap manusia itu adalah lemah adanya, tidak kuasa apa-apa. Lah dulu kayak Fir'aun, kayak Namrud itu kan gagah kuasanya luar biasa. Untuk bunuh orang mudah, ceklek-ceklek mudah. Tapi dengan laler sedikit aja atau semut sedikit aja udah itu menjadian. Jadi maksud saya dengan jangan sampai terlalu mengandalkan yang ada, prokes ya jalan tetap, tapi tetap harus minta lindung kepada Allah. Dengan cara apa? Ngaku ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali. Dibacanya kapan? Petang dan pagi hari. Jadi habis asar atau jelang-jelang maghrib jangan sampai ketinggalan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Pagi juga begitu. Nah ini. Lah apalagi namanya orang mukmin tidak kok dalam rangka perlindungan aja. Sejatinya kalau diusut-usut itu juga menjadi ibadah, amal kebajikan itu. Kan termasuk zikir juga. Coba kalau seandainya kita ada hitung-hitungan sedikit begitu. Tiap paginya baca doa ini berapa tadi? 3. Ya 6 kali seharinya. Kita ngalami pandemi seperti ini berapa hari sudah? Oh, ada berapa hari itu? Iya kalau setahun, wong ini setahun lewat ya. Hampir 2 tahun. Kali 360. Kali 2 berarti 6 berapa itu? 720. Nah, kasar-kasarnya begitu. Kali 6 berapa itu? Banyak lah. Nah ini bapak ini matematikanya jago itu dulu sekolahnya. Pokoknya banyak. Maksud saya banyak itu menjadi tabungan amalmu. Ternyata numpuk ya. Dari bismillah aja udah setumpuk itu. Tapi kalau kamu sepelekan, karena sepele berarti lewat. Namanya nyempele. Kalau nyempele berarti yang tumpukan segini tadi itu ya ndak ada. Lewat. Wong kamu nyepelein, gampangin begitu. Maka kalau memang dirimu masih percaya akhirat, masih percaya pahala, amalan-amalan yang kelihatannya sederhana jangan sampai disepele. Makan minum bismillah. Biar minumnya tidak hanya dapat seger aja. Tapi selain seger dapat amal, pahala. Kalau masih pada percaya pahala loh ya. Berangkat rumah juga begitu. Ini ada ini. Biasakan di mana itu? Tidak tercantum di sini kayaknya atau dicantum yang hadis keberapa itu? Ketiga, keempat. Atau malah enggak tercantum. Tapi prakteknya adalah setiap keluar rumah jangan sampai ketinggalan bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Karena dalam hadisnya setelah baca itu dikatakan hudita, kamu dikasih hidayah. Semoga dalam perjalananmu nanti lempeng, tidak nyasar-nyasar. Wawukita, wikoyah ini namanya.
Kita itu dijaga, dilindungi. Karena kamu sudah pakai masker, namanya bakteri itu nyelimet. Maka dalam dunia medis setelah masker sini sudah dobelin, ya benar. Jadi didobelin kayak apa, kalau virus itu nakal, ya nyelimet-nyelimet juga gitu. Tapi maksud saya bukan berarti nyepelin ini juga, enggak ya. Maksud saya bahwa kita tahu diri bahwa manusia itu lemah, yang kuasa Allah, maka tetap harus minta perlindungan kepada Allah. Wa wuqita, dan kamu akan dijaga oleh Allah. Satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini malah yang betul-betul saya alami dan praktekkan sekeluarga. Di nomor hadis 2 ini. An Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Annahu syaka ila Rasulillah, bahwa beliau sahabat yang mulia Utsman bin Abil As mengadu kepada Rasulullah. Apa yang diadukan? Waja'an yajidu fi jasadi. Waja'an itu sakit keras. Cuma tidak disebutkan ini sakit apa, tapi sakit yang tidak biasa, tidak wajar. Nisbatnya kepala kalau sakit tidak wajar itu gimana? Kalau bahasa saya keliyeng-keliyeng, ya mana? Ya mumetnya kalau sekedar biasa mungkin agak diurut-urut begini, sembuh ini udah keliyeng kayak dunia itu jungkir balik. Cekot sampai nandes hampir dan itu namanya. Atau kalau dalam bahasa sekarang karena lagi musim corona itu, biasanya kalau tensi itu ya namanya meriang itu ya berapalah diginikan, oh ya anget lagi agak ini flu ini dia. Tapi panasnya sampai kita takut khawatir, itu namanya wajaan. Atau kalau seandainya lagi indikasi kena corona itu apa kemarin? Sesak nafas mungkin biasa ya, sesak biasa. Tapi ini kok sampai kayak itu, kayak sakaratul maut, kayak gitu misalnya. Batuk juga begitu. Batuk kalau keselak ya mungkin ya agak biasa, tapi ini enggak berhentinya. Itu kategori di sini juga. Lah suatu saat mungkin karena tidak corona lagi bisa jadi perut juga muter-muter kayak di blender. Bahkan bisa jadi ibu-ibu sekalian yang masih produktif hamil lagi misalnya setelah di USG melintang, gimana, disudet atau normal ini? Usahakan ini juga, jangan buru-buru sesar biar nanti anaknya banyak, biar nanti syiar umat Islam itu. Biar masjid raya ini nanti penuh sampai ke serambi-serambi, lapang-lapangan. Karena anak mantu, pada ngikut semuanya. Gitu. Ini gimana ketika mengadukan sakit kerasnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sarankan, ini yang saya tulis tebal itu. Faqala lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Do' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadihi." Ndok letakkan tanganmu yang kanan di bagian yang sakit. Setelah kamu letakkan, wakul, dan ucapkan doa dan baca doa. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dalam satu riwayat dibaca 3, dalam riwayat lain dibaca 7. Setelah bismillah, wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Kalau diterjemahkan, a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah. Berlindungnya kepengen diselamatin, dijaga. Wa qudratihi, dan maha kuasanya Allah. Mau dilindungi apa dirimu? Min syarri ma ajidu, dari keburukan, dari bahaya penyakit yang aku dapati. Ajidu aku dapat.
Sekarang aku dapat meriang yang panasnya itu naudzubillah, diukur tensinya berapa itu. Dulu orang tua kita kalau mengukur tensi kan cuma gini ya. Ya mana? Oh iya leh kamu lagi sakit. Kita yang lagi sakit disentuh begini aja udah ces. Ya mana? Ini kok pada bengong, pernah jadi kecil apa enggak? Pernah jadi kecil? Waktu kecil pernah sakit apa enggak? Pernah ya? Ketika sakit seperti itu, kok alhamdulillah ibu kita nyamperin, mana le? Oh iya sakit. Terus nanti dikompres, dikasih itu termasuk dok juga itu sebetulnya. Lihat dari habis gini itu, alhamdulillah saya praktekkan juga alhamdulillah. Beberapa jemaah sebelum ada pandemi kalau sakit, kok cuma ditengok aja kurang puas pasiennya. Maka kalau jenguk orang sakit jangan sampai cuma jenguk begini, oh iya lagi sakit. Tapi pastikan jenguk itu, mana Pak yang sakit? Oh perutnya. Apa yang dirasa? Enggak mau tahu, muter-muter Pak. Paling insya Allah besok kan sembuh Pak. Begitu. Adab-adabnya jenguk orang sakit itu dikasih motivasi. Enggak insya Allah sembuh ini. Saya kemarin juga ya hampir persis itu kayak begitu tanda-tandanya. Tapi setelah saya minumin jahe, alhamdulillah kemperinget terus langsung. Jangan malah ditakut-takuti. Kenapa Pak? Enggak tahu ini perut muter-muter. Loh itu tetangga saya enggak lama itu Lah kalau gitu modelnya mending enggak usah jenguk Pak, kalau begitu modelnya ketus begitu kok ucapannya begitu. Kalau bisa ya contoh bismillah, bismillah. Nah ini sejujurnya bukan karena pamer tapi cerita nyata. Saya di akhir bulan Juni itu lagi genting-gentingnya hampir merata itu. Kalau skala nasional termasuk Ustadz Lutfi Fathullah. Nah ya beritanya ya di era itu. Ustadz Taufik Hulaimi kalau seandainya pernah ngajar di sini. Tapi sebetulnya desanya Pak Profianto itu mestinya kalau seandainya. Tapi Allah sayang beliau sehingga buru-buru dipanggil. Itu pakar usul fikih, jagonya usul fikih itu luar biasa. Lah kami sekeluarga mengalami sakit yang drop, rasanya entah apa itu. Mungkin ya kategorinya ya ini COVID ini kayaknya. Cuma saya nggak periksakan. Sebab dalam diri saya, jangankan yang sakit parah begitu, yang sakit agak biasa kalau diperiksa juga COVID itu. Bayar lagi, nggak diobatin tapi periksa aja bayar. Lah saya sekeluarga itu anak 4. Saya sama istri 2, berarti saya sama istri ya. Saya sama istri 2, bukan istri. Berarti 6 orang. Lah kalau dikalikan 200 ya lumayan. Maka sakit hampir seumur-umur kayaknya nggak pernah merasakan sakit yang seperti itu. Kayaknya sudah antara akhirat dengan antara mati dan hidup. Rasanya ya. Nggak bisa ceritain. Wong sampai saya itu nggak bisa sholat. Sholatnya dengan rebahan, wudhunya tayamum. Pakai kaos kaki sepatuan di dalam rumah biar wanget. Itu udah dibelaburian. Apa yang dianjurkan itu? Minyak kayu putih. Terus semua ikhtiar ini ngerebus jahe, ngerebus serai. Harinya begitu. Masih kuat alhamdulillahnya. Jadi sholat rebahan sengadap-ngadapnya, ngadap kiblatnya mana ya pokoknya sambilan. Tapi itu padahal pada waktu itu istri lagi hamil juga 6 bulan. Ininya saya gerayangi sudah ayit. Ayit itu apa ya? Tahu ayat itu sudah lembek, putih pucet, lihat matanya cuma aneh. Redah. Tapi saya yakin Rasulullah tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Ikhtiari manusia enggak suasa. Bismillah, bismillah sambil saya tangisi. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhiru.
gantian. Anak juga begitu, mungkin kena juga rewelnya, panas juga. Mintanya digendong, saya nggak kuat ngendong. Ya udah ya, dia tiduran juga, nangis nggak berhenti kecuali kalau capek. Biasanya kalau anak kecil nangis diomong-omong gini kan diem ya. Lah ini nggak ada yang bisa ngomong gini. Ya senangis-nangisnya. Berhentinya kalau sudah capek terus tidur. Tapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur alhamdulillah gitu. Lewat 3 hari semakin membaik. 3 hari 4 hari. Dengan baca ini semuanya kompak gantian. Anak-anak doain saya. Alhamdulillah ketika orang tuanya mempraktekkan ini ditiru. Itu secara tidak langsung ditiru anak. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Maka suatu saat kalau Bapak Ibu sekalian, walaupun segala usaha sudah kita tempuh, tapi kalau Allah berkehendak untuk menguji kita sakit, maka jangan cepat panik, tapi tetap usaha dilanjutkan seraya memohon perlindungan kepada Allah sambil baca doa ini. Doa ini. Kalau di bagian kedua itu tidak hanya menyentuh saja, tapi imsahhu biyaminika, ya. Di paragraf berikutnya itu wa fi riwayatin imsahhu berarti ya ngusap-ngusap. Ngusap-ngusap bisa diterjemahkan untuk era sekarang pijet, urut. Nyambungnya ke sini juga. Karena dulu waktu kecil juga begitu, pernah panas. Sekarang juga begitu panas. Batuk. Ternyata batuk itu tidak murni karena bakteri, tidak. Ada yang namanya batuk karena ketelier kalau bahasa Jawa. Ketelier itu apa? Kesengklak tahu ya? Jadi anak-anak kecil itu kesengklak ya. Anak kecil kalau kakaknya kepengen ngomong itu kan digendong. Cuma gendongnya anak kecil belum nalar, ya sengangkat-ngangkatnya. Ketika ngangkat-ngangkat ini ke sendal. Maka rubah sendi-sendi ini bisa menjadikan panas dan batuknya seseorang. Itu kalau dalam bahasa Jawa namanya ketelier. Lah ketelier ketika diurut-urut begini, sambil ada minyak apa begitu, biar ya. Nanti apalagi dulu orang tua kita kan minyak kelapa dicampur dengan bawang merah, ya mana? Dibelaburin. Sunnah itu sebetulnya kalau diusut-usut. Belaburin. Jadi urut-urut. Bagi tangan yang sensitif, pemijat yang ulung itu tahu itu. Oh ini kok gerinjel-gerinjel loh, ini kok dalam istilah totok punggung itu tebal namanya. Ketika itu diure terlangsung. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, nanti lanjutannya ya bisa jadi mudah ini Ibu lanjutkan. Tapi yang pasti ternyata orang mukmin itu untuk menjaga kesehatannya telah dibekali secara lahiriah, usahanya lakukan ditempuh. Secara batiniah sudah dibekali doa-doa yang telah diajarkan baginda Rasulullah, maka tinggal kita semangat mempraktekkan dan mengamalkannya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Sekiranya ada tanya jawab, kalau tidak ya ditutup.